Mereka pakai ini. Nah, oke. Sip. Man Bisa, ya. bisa, bisa aman-aman. Yosep boleh di on cam lah keluar deh. Bentar ini nama-nama kelompoknya belum masuk, nggak dimasukin aja nih? Apa tuh? Nama-nama kelompok Oh, oh iya ya. ini belum, baru lihat. Udah apa-apa. Dibacain aja nanti. Mana sih itu? Keluar dia. Jaringan mungkin. Hmm. Bro Yosep aman nggak nih? Jaringan gimana? Aman, aman, aman. Baru ini jaringan jadi. Minta maaf. Jaringan ya? Iya. Ya Pak. Yuk. Bentar. Oh ya. Udah mulai aja ya, biar cepet ya. Oh, iya mau bikin Karawang. Oh, iya. Ya, kita mulai ya teman-teman ya. Iya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari, mohon izin, kami dari kelompok berapa 7 ya kalau nggak salah ya, yang beranggotakan saya, Novel Hidayat Faras, Tris Laksono, dan Yosef Rey akan mempresentasikan mengenai analisa resiko dan penganggaran modal dari mata kuliah Magister Manajemen yang diampu oleh Bapak Sparta ya. Oke, next mungkin bisa dibantu. Di next dia aja kali bro. Nah, digituin aja. Nah, sip. Oke, kita mulai dari pengertian resiko ya, di mana kita pertama ambil dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu resiko merupakan akibat yang kurang menyenangkan yang bisa berarti merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan yang diambil atau diputuskan. Nah, risiko ini pasti ada dalam setiap kebijakan maupun dalam setiap project. Jadi, risiko ini dalam suatu bisnis pun bisa dikatakan di mana terdapat keuntungan maupun kerugian ekonomi atau finansial sebagai konsekuensi dari adanya ketidakpastian dalam suatu pengelolaan. Jadi di mana pengelolaan tersebut itu ketika mungkin gagal, ketika mungkin kurang baik, maka di situ selalu terdapat resiko yang melekat dari pengelolaan tersebut. Nah, resiko ini didefinisikan sebagai suatu penjabaran dari konsekuensi yang kurang menguntungkan. Jadi resiko di sini lebih konteksnya lebih ke negatif ya teman-teman ya, bagaimana secara fisik maupun finansial adanya suatu resiko dari suatu hasil yang diambil. Jadi kita juga sering dengar bahwa kita harus berani untuk mengambil resiko. Nah, kenapa kita harus berani? Karena itu adalah suatu keputusan yang kita ambil yang dampaknya mungkin bisa berarti positif maupun negatif seperti itu. Mungkin dibantu next, Mas Tri. Nah, di sini kita masuk ke dalam analisis resiko, yaitu prosedur untuk mengenali dan menganalisis jenis resiko yang berdampak negatif terhadap jalannya suatu proyek, di mana ketika kita menjalankan suatu bisnis ini ada resiko-resiko yang harus kita kenali lebih dahulu, baik itu secara negatif maupun positif yang nantinya, tapi lebih condong ke negatif yang nantinya akan berpengaruh terhadap proyek ataupun bisnis kita. Next. Nah, di sini analisa risiko ini didefinisikan sebagai praktek dalam menilai dan mengelola ketidakpastian untuk mengetahui potensi dampaknya suatu proyek atau kita kurangi uh, mengetahui mengurangi dampak
dari bisnis ataupun proyek tersebut. Jadi meminimalisir. Oleh karena itu analisis resiko ini diperlukan supaya kerugian maupun dampak-dampak negatif dari proyek tersebut itu bisa kita kurangi seperti itu. Nah, analisa ini bisa kita gunakan untuk berbagai konteks, tetapi yang paling sering diterapkan itu pada keputusan bisnis maupun investasi. Teknik-teknik analisis resiko ini juga akan membantu untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam berbisnis. Jadi, untuk meminimalisir resiko, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, dan juga untuk mengurangi adanya tindakan-tindakan yang membuat kerugian, maka diperlukanlah adanya analisis resiko seperti itu. Next. Nah, jenis-jenis analisa resiko ada dua yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada di kuantitatif, yang kedua ada di kualitatif. Seperti kita ketahui pada umumnya, kuantitatif sendiri ini menggunakan perhitungan ya, menghadirkan perhitungan untuk memungkinkan bagaimana adanya potensi dan juga dampak-dampaknya itu bisa kita hitung secara lebih menyeluruh, lebih secara by data ya, by perhitungan, jadi secara kuantitatif, secara lebih ilmiah seperti itu. Nah, kalau kualitatif sendiri itu menggunakan penilaian ahli untuk menilai kemungkinan dan potensi dampak-dampaknya. Jadi lebih ke penilaian beberapa pakar untuk menilai adanya dampak maupun kemungkinan-kemungkinan potensi yang ada dalam resiko tersebut. Next. Nah, manfaatnya adalah yang pertama, ada 3 manfaat yang paling utama dalam analisa risiko ini. Yang pertama, membantu organisasi ini membuat keputusan yang lebih tepat. Jadi, dalam pengambilan keputusan bisa lebih baik, bisa lebih terarah, bisa lebih terstruktur dengan adanya analisa risiko ini. Yang kedua, memperhitungkan dampak dari ketidakpastian. Nah, ketika kita bisnis, tentu yang kita paling hindari adalah ketidakpastian, kerugian, lalu juga hal-hal yang lebih tidak pasti seperti kemarin ketika zaman COVID itu sangat adanya ketidakpastian. Oleh karena itu diperlukan adanya analisa risiko supaya ketidakpastian itu atau dampak dari potensi ketidakpastian itu bisa lebih kita kurangi atau kita minimalisir seperti itu. Dan yang ketiga tentu mengurangi konsekuensi risiko, di mana ketika kita berbisnis tentu yang diinginkan adalah laba atau profit atau keuntungan. Nah, dengan adanya kita menganalisa risiko itu, kita akan mengurangi konsekuensi risiko yang ada gitu supaya laba yang didapat bisa lebih maksimal. Next. Nah, risiko sendiri ada 3 jenisnya. Yang pertama risiko pribadi, risiko properti, dan risiko tanggung jawab. Risiko pribadi ini meliputi seperti kehilangan nyawa, cedera, konsekuensi lain dari bahaya di tempat kerja yang tidak dapat dikelola. Nah, risiko pribadi ini lebih kepada kita ada kerugian pribadi yang kita tidak bisa hindari seperti itu, seperti yang tadi kehilangan nyawa, cedera, atau konsekuensi lain yang meliputi pribadi atau personal dari seseorang tersebut. Yang kedua, properti. Ini ketika kita bisnis, tentu ada aset-aset kita ya, seperti mobil, ruko, dan lain-lain. Nah, di sini risiko properti ini meliputi kejadian ketika kehilangan maupun bencana alam, dan juga hal-hal yang kita tidak dapat duga, bahkan seperti serangan cyber seperti itu. Jadi risiko properti ini kita bisa kehilangan aset atau kerusakan-kerusakan aset lainnya. Nah, risiko tanggung jawab ini lebih kepada keuangan, medis, kedirgantaraan. Jadi risiko yang muncul karena adanya peraturan dan persyaratan kepatuhan yang ketat. Jadi ketika tidak adanya tanggung jawab, risiko ini akan muncul seperti itu. Next. Nah, ada jenis-jenis metode dalam menganalisa risiko. Yang pertama, ini kami kutip dari beberapa makalah. Yang pertama, analisis Bouty. Analisis Bouty ini untuk mengelola potensi risiko dan untuk istilahnya hal yang lebih general untuk digunakan untuk menganalisa atau meminimalisir dampak dari risiko tersebut. Nah,
yang ada dua hal yang digunakan dalam analisis Bowlby ini. Yang pertama adalah semua kemungkinan penyebab terjadinya resiko. Yang kedua, semua kemungkinan konsekuensi dari dampak resiko tersebut. Jadi bisa ditelaah dari dua hal dulu, yaitu pertama menganalisa penyebabnya, yang kedua adalah menganalisa dampak dari resiko tersebut. Gitu. Nah, membagi peristiwa dari dua sisi ini akan membuat menganalisa risiko itu menjadi lebih terstruktur gitu. Jadi pertama mungkin sudah diatur penyebabnya kenapa bisa terjadi hal-hal tersebut. Yang kedua dianalisa dampaknya, kenapa bisa dampak dari risiko tersebut, kenapa bisa terjadi, kerugian apa saja dan lain-lain yang menyebabkan untuk risiko itu bisa dianalisa jauh lebih baik dan jauh lebih sederhana dan lebih terarah lah terus seperti itu. Nah, yang kedua, next. Yang kedua, jenis metodenya ada metode DLP atau analisa risiko yang mirip dengan brainstorming tetapi mengandalkan pendapat ahli selama proses berlangsung. Jadi DLP ini sudah istilahnya kalau kita praktekkan itu sudah direkap dulu nih apa-apa saja yang diperlukan, yang menjadi ancaman, yang menjadi istilahnya kita perlu jaga-jagalah, perlu waspada seperti itu. Lalu ketika sudah ada semuanya, itu nanti dibuat suatu rincian yang menghasilkan apa-apa saja yang diperlukan, apa-apa saja yang harus disiasati, apa-apa saja yang harus dijaga gitu. Jadi istilahnya analisa DLP ini akan membuat pelaku bisnis itu lebih berjaga-jaga gitu dalam melakukan arahnya gitu. Jadi sudah dari awal itu sudah berjaga-jaga dulu, seperti contohnya ketika terjadi krisis, misalnya akan ada krisis misal ketahanan pangan atau kenaikan harga beras. Nah, pelaku bisnis akan meminta istilahnya gambaran dari pakar-pakar dulu, nanti akan seperti apa terjadinya, lalu akan seperti apa solusi yang kita lakukan, seperti apa kemungkinan terburuknya, sehingga nanti akan lebih maksimal dalam istilahnya menjalankan dan menghadapi resiko tersebut. Seperti itu. Next. Nah, yang ketiga ada analisis SWIFT atau itu sebuah singkatan dari Structure What If Technique atau metode yang menilai bagaimana konsekuensi dari semua risiko setelah perusahaan menerapkan berbagai perubahan. Jadi setelah adanya perubahan barulah risiko-risiko itu dianalisis dan nanti akan didapatkan solusinya gitu. Ketika metode ini berlangsung menggunakan pertanyaan bagaimana jika atau what if. Nah, di situ tim dapat mengestimasi bagaimana perubahan yang dilakukan dan mempengaruhi proyek dalam di kemudian hari. Jadi kalau di Swift ini akan lebih istilahnya cek terlebih dahulu apa saja yang akan dirubah oleh perusahaan, apa saja yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan, dan lini bisnis yang akan di suatu perusahaan. Nanti barulah akan ada aspek-aspek yang dilakukan oleh proyek tersebut agar nantinya risiko-risiko itu bisa lebih diminimalisir, bisa lebih istilahnya kerugian itu bisa lebih dicadangkan dengan baik sehingga menghasilkan laba yang lebih maksimal seperti itu. Mungkin next. Nah, di sini ada jenis metode analisis resiko, di mana jenis ini terdapat matriks atau probabilitas konsekuensi yang istilahnya ada beberapa hal yang dibagi dalam resiko-resiko ini. Yang pertama, metode matriks ini merupakan metode untuk menilai dampak dari tingkat keparahan resiko. Jadi di matriks ini sudah dipetakan nih seberapa parah resiko ini, seberapa istilahnya keparahan maupun istilahnya keuntungan dari resiko ini semuanya sudah dipetakan secara baik.
sehingga resiko itu sudah benar-benar diatur secara terstruktur agar ketika memang terjadi tidak akan mengorbankan perusahaan itu terlalu dalam, atau kerugian yang didapatkan perusahaan itu tidak akan terlalu dalam. Nah, di sini dalam mengidentifikasi resiko ini harus ditentukan strategi-strategi untuk kerentanannya, untuk mitigasinya. Semakin tinggi resiko, maka mitigasi yang diperlukan akan semakin tinggi gitu, supaya dapat terlaksana dengan baik mitigasinya dan juga tidak terlalu menghambat lajur dari struktur perusahaan. Dan juga hal ini memungkinkan untuk mengetahui faktor utama yang menyebabkan muncul sebuah risiko. Jadi faktornya akan lebih terarah apabila konsekuensi ataupun matriks probabilitas ini dilakukan. Next. Nah, identifikasinya itu ada beberapa hal. Yang pertama itu menggunakan decision tree atau pohon keputusan. Nah, decision tree ini adalah pohon untuk mengatur bagaimana perusahaan itu sudah memetakan agar risiko-risiko itu lebih dikurangi atau bahkan bisa dihindari untuk dalam mengikuti strategi yang telah disusun. Nah, bagaimana di sini perusahaan itu awalnya akan dianalisis usulan-usulan pemetaannya, lalu juga dicarikan potensi serta kemungkinan terjadinya risikonya, dan setelah itu dicarikan tindakan maupun solusi terbaik untuk setiap masalah yang ada. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yosef. Silakan. Baik, terima kasih. Identifikasi potensi risiko ini bagi setiap perusahaan itu dia harus punya satu strategi-strategi yang harus menjaga terjadi risiko jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Sebelum proyek dimulai, proyek atau manajer itu harus bertugas menganalisis potensi risiko dan peluang dengan mempertimbangkan baik buruknya. Identifikasi risiko perlu dilakukan dengan melibatkan stakeholder, sudut pandang dan tingkat pengalaman yang berbeda dari setiap stakeholder, membantu perusahaan mengidentifikasi sebanyak mungkin risiko sejak awal. Ya, untuk menjaga terjadinya risiko memang harus dari setiap pribadi kita atau perusahaan. Dia harus punya satu konsep yang harus punya satu bekerja sama dengan satu lembaga, sehingga ke depannya itu untuk menjalankan satu roda perusahaan yang baik, memang dia harus punya potensi-potensi atau strategi yang ke depannya itu bisa menjaga jangan terjadinya risiko yang merugikan pihak perusahaan dan juga ekstern atau stakeholder dalam hal ini dengan pemerintah. Baik, next. Identifikasi potensi risiko ini ada dua probabilitas atau dua ketentuan probabilitas. Yang pertama, jika sudah diidentifikasi, project manager memeriksa kemungkinan berbagai risiko akan terjadi. Hal ini dilakukan dengan menilai setiap kemungkinan risiko menggunakan probabilitas tinggi, sedang, atau rendah. Yang kedua, menentukan peluang terjadinya risiko, membantu perusahaan dalam memfokuskan sumber daya ke risiko yang paling mungkin berdampak pada proyek atau probabilitas tinggi. Bagi perusahaan-perusahaan, ya, kalau kita melihat sekarang situasi dari dampaknya adanya COVID-19 2019 ini, itu membuat setiap perusahaan itu dia harus punya safety. Artinya cadangan-cadangan yang harus dia perhitungkan dengan matang, sehingga ke depannya itu risiko-risiko itu bisa minimal ya. Jangan sampai kita tidak memperhitungkan risiko, berarti itu juga berdampak pada perusahaan. Jadi kita harus bisa melihat risiko itu risiko yang tinggi, rendah, atau sedang. Hal ini yang mengakibatkan dengan adanya COVID-19 ini, kita harus setiap perusahaan itu memang kita harus punya safety dalam hal ini,
kita punya kebijakan-kebijakan atau apa yang kita ambil, di dalamnya itu harus ada perhitungan risiko yang akan muncul di kemudian hari, entah itu jangka panjang, menengah, atau jangka pendek. Baik, next. Identifikasi potensi ini ada 3 ketentuan dampaknya. Setiap risiko itu tentu memiliki dampak akibat perusahaan perlu mengidentifikasi kemungkinan dampak yang muncul jika setiap risiko yang sudah diidentifikasi benar-benar terjadi. Misalnya, apakah risiko tersebut akan mempengaruhi tanggal pengiriman maupun anggaran. Yang kedua, mengidentifikasi dampak dimulai dari risiko yang berdampak besar pada hasil proyek, lalu disusul dengan dampak sedang dan hingga dampak sedang hingga rendah. Dalam hal ini, dalam setiap perusahaan sebelum kita menjalankan satu proyek, memang harus kita juga bisa mengidentifikasi dengan baik risiko-risiko yang akan terjadi. Karena kalau kita tidak mengidentifikasi risiko dengan baik, bahkan itu juga akan berdampak juga pada proyek yang akan kita kerjakan atau kita kelola, dan itu juga akan mengalami satu kerugian buat usaha. Sehingga dalam melakukan satu proyek, harus bagi setiap perusahaan itu juga kita harus punya identifikasi terjadinya potensi risiko, terus kita minimalisir ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang sangat berdampak sekali untuk kerugian perusahaan. Next. Indikasi potensi dari 4 tersebut. Yang keempat, ketetapan 4 ketetapan rencana penanganan. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu merencanakan penanganan risiko untuk menangani dan mengendalikan risiko. Harus ada upaya penanganan yang dilakukan. Dalam satu perusahaan ya, tadi seperti saya katakan, dalam merencanakan satu proyek, memang harus kita merencanakan penanganan risiko. Kita minimalkan risiko sehingga ke depannya apa yang kita dari pihak perusahaan yang kita kelola memang tidak rugi lah. Sehingga penanganan risiko ini memang sangat penting bagi setiap perusahaan untuk menjalankan atau roda usahanya itu tetap akan berjalan terus. Next. Pantauan dan tinjauan risiko itu project manager perlu meninjau dan melacak risiko secara berkala untuk minimalkan risiko proyek. Risiko yang lebih kecil meningkatkan peluang atau keberhasilan proyek. Untuk setiap perusahaan, pada satu pemimpin atau manajer perusahaan itu memang dalam mengambil satu keputusan itu perlu memang dia harus mencari tahu atau informasi-informasi dari perusahaan yang dia ingin itu berdampak tidak pada perusahaan. Karena risiko itu juga satu dampak kalau kita tidak pertimbangkan dengan baik, entah itu kita membiayai dari perusahaan untuk proyek, pasti dengan banyak cara kita pertimbangkan, entah itu dari yang minta, kalau misalnya cuaca yang buruk, bagaimana proyek itu bisa jalan. Memang sebagai seorang pemimpin dia harus mengambil satu keputusan yang baik sekali, sehingga bisa menekan risiko dan juga itu berdampak kecil pada peningkatan atau keberhasilan pada satu proyek bahkan perusahaan. Baik, next. Analisis risiko adalah langkah penting dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memahami dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan pilihan tertentu,
kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat yang cenderung memiliki hasil positif. Ya, macam yang tadi saya sampaikan pada satu perusahaan, seorang pemimpin atau manajer, memang dalam mengambil satu keputusan untuk membiayai satu proyek, memang itu sangat penting dalam mengambil satu keputusan, karena resiko itu menjadi hal penting dalam satu menjalankan roda perusahaan untuk baik ke depan. Memang keputusan analisa resiko itu memang harus kita perhitungkan dengan baik sehingga tidak berdampak atau merugikan pihak perusahaan. Next. Untuk penyelenggaraan modal melibatkan suatu peningkatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa yang akan mendatang. Iya, bagi satu perusahaan, ya kita melihat dengan adanya COVID-19, memang kita juga harus perlu suatu konsep investasi atau kita anggarkan modal yang kita tanamkan itu tujuan untuk yang terbaik dalam menjaga stabilitas perusahaan untuk jangka panjang, pendek, bahkan juga jangka menengah. Karena dengan penanaman modal atau dana itu juga bertujuan untuk menjaga stabilitas perusahaan ke depan. Baik, next. Menurut Edward F. Bridham dan Michael Headhart, capital budget is bisa ya ada bahasa Indonesia kan. Contoh capital budgeting adalah pengeluaran dana untuk aktivitas tetap, yaitu dana, bangunan, mesin-mesin, dan peralatan. Penyelenggara modal menjelaskan tentang perencanaan jangka panjang untuk merencanakan dan menandai proyek besar jangka panjang. Aktivitas satu perusahaan itu memang untuk melihat dengan terjadinya dinamika ekonomi memang punya satu perencanaan untuk jangka panjang untuk perusahaan. Entah itu juga dia punya aset-aset, ya harus selain bangunan, bahkan juga tanah, tapi juga sumber daya manusia juga harus dia siapkan yang baik. Dalam ini untuk mempersiapkan untuk bagaimana pengelola modal perusahaan ini untuk lebih baik, lebih bagus untuk mengelola perusahaan, untuk kemajuan suatu perusahaan. Baik, next. Arti penyelenggara modal itu secara umum atau capital backing memiliki arti penting berupa jangka waktu tertanamnya aset yang lama membuat perusahaan perlu atau memikirkan sumber daya lain bagi kebutuhan lain. Kedua, investasi dalam aktivitas. Bila investasi yang pertama, bila investasi yang terlampau besar, akibatnya adalah banyak peralatan yang tidak beroperasi. Dua, bila investasi yang terlampau kecil sehingga kekurangan peralatan, akibatnya adalah perusahaan bekerja dengan harga pokok yang terlalu tinggi sehingga mengurangi daya saing. Yang ketiga, penganggaran pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar, maka perlu adanya ketelitian dalam
melakukan perhitungan. Yang keempat, kesalahan dalam melakukan perhitungan berarti berakibatkan panjang sehingga kerugian besar pasti terjadi. Perlu Oke, saya lanjut ya Pak Yosef. Berhubung kayaknya jaringannya Pak Yosef juga agak kurang baik di pedalaman ya. Saya izin melanjutkan. Macam-macam penganggaran modal. Penggolongan usul investasi dapat diterapkan terbagi dalam 3 poin. Yang pertama, investasi penggantian atau replacement investment, yaitu merupakan investasi yang penggantian suatu aktiva yang sudah aus, wear out, atau usang, yang harus diganti dengan aktiva baru kalau produk akan tetap dilanjutkan. Contohnya adalah mengganti mesin lama dengan mesin baru. Kemudian poin yang kedua adalah investasi penambahan kapasitas, yaitu investasi yang dilakukan atau usulan jumlah investasi untuk menghasilkan produk baru di samping tetap menghasilkan produk yang telah diproduksi sebelumnya. Kemudian untuk poin ketiga itu investasi penambahan jenis produk baru termasuk dalam golongan investasi penambahan kapasitas sendiri, yaitu usul-usul penambahan jumlah mesin dan pembukaan pabrik baru. Selanjutnya ada usul investasi, ada 4 metode penilaian usul-usul investasi, yaitu payback period, yaitu periode pengembalian modal atau metode sederhana untuk mengevaluasi berapa lama waktu yang dibutuhkan suatu investasi untuk mengembalikan modal awal yang dikeluarkan. Kemudian ada net present value, atau NPV, yaitu selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini. Kemudian untuk poin yang ketiga ada profitability index. Profitability index merupakan juga dikenal sebagai rasio investasi laba dan rasio nilai investasi, yaitu rasio terhadap nilai investasi proyek yang diusulkan. Kemudian ada IRR atau internal rate of return, yaitu secara singkatnya internal rate of return adalah indikator untuk mengetahui tingkat efisiensi dari sebuah investasi. Internal rate of return ini sendiri sebuah metode yang digunakan untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakan nilainya saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih di periode mendatang. Kemudian ada salah satu poin usul investasi tadi, payback period, yang adalah periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi yang digunakan atau menggunakan aliran cash atau cash neto atau proceed, waktu yang diperlukan agar dana yang ditanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Kelemahan metode payback period ini yaitu ada 2. Metode ini mengabaikan penerimaan investasi atau proceed sesudah payback period, hanya mengukur kecepatan pengembalian dana. Yang kedua, mengabaikan time value of money. Ini tadi untuk net present value adalah selisih present value dari keseluruhan proceed dengan present value dari keseluruhan investasi. Bila present value
proceed lebih besar atau sama dengan present value investasi, maka usul investasi diterima. Bila present value proceed lebih kecil, maka usul investasi akan ditolak. Kemudian PI, Profitability Index, merupakan metode perhitungan kelayakan investasi yang membagi antara present value dan proceed dengan present value dari outlays. Bila hasilnya lebih besar dari 1, maka investasi diterima, dan bila hasilnya kurang dari 1, maka investasi ditolak. Kemudian metode yang dapat digunakan untuk memasukkan risiko dalam capital budgeting atau penganggaran modal, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Noval, jenis-jenis risiko maupun metode-metode risiko yang dapat digunakan. Saya hanya akan menambahkan 3 jenis risiko yang dapat diukur untuk memasukkan risiko dalam capital budgeting ini sendiri. Yang pertama itu risiko yang berdiri sendiri atau stand-alone risk, risiko khusus dari suatu proyek tanpa dikaitkan sama sekali dengan proyek aktiva lainnya yang mungkin dimiliki risiko ini, diukur dari variabilitas tingkat pengembalian yang diharapkan atas aktiva atau proyek tersebut. Risiko yang berdiri sendiri ini terbagi atau terdapat 4 poin di dalamnya. Yang pertama, analisis sensitivitas, analisis skenario, dan analisis titik impas atau break-even analysis. Analisis yang dipakai oleh suatu perusahaan dalam menentukan bagaimana perusahaan dapat menggunakan teknik nilai sekarang bersih untuk mencapai potensinya, salah satunya adalah pendekatannya dengan analisis sensitivitas yang menguji seberapa sensitif suatu NPV tertentu. Perhitungannya adalah dengan perubahan asumsi yang mendasarinya. Analisis sensitivitas juga dikenal dengan analisis bagaimana jika dan analisis BOP, terbaik, optimis, dan pesimistis. Analisis sensitivitas standar memerlukan perhitungan NPV untuk ketiga kemungkinan dari satu variabel, bersama dengan perkiraan yang diharapkan untuk semua variabel lainnya. Analisis ini menentukan bagaimana nilai-nilai yang berbeda dari suatu variabel independen mempengaruhi variabel dependen tertentu berdasarkan serangkaian asumsi tertentu. Analisis sensitivitas ini dapat digunakan untuk membantu membuat prediksi harga saham perusahaan publik atau bagaimana suku bunga mempengaruhi harga obligasi. Analisis ini juga memungkinkan peramalan menggunakan data historis dan benar. Meskipun analisis sensitivitas ini menentukan bagaimana variabel dampak pada suatu peristiwa, analisis skenario lebih berguna untuk menentukan banyak hasil berbeda untuk situasi yang lebih luas. Nah, bagaimana cara kerja analisis sensitivitas ini? Analisis ini adalah model keuangan yang menentukan bagaimana variabel target dipengaruhi berdasarkan perubahan variabel yang lain yang dikenal dengan variabel masukan. Ini adalah cara untuk memprediksi suatu keputusan dengan mempertimbangkan rentan variabel tertentu. Dengan membuat sekumpulan variabel tertentu, seorang analis dapat menentukan bagaimana perubahan dalam suatu variabel mempengaruhi hasil. Kemudian selanjutnya ada analisis skenario. Analisis skenario adalah teknik yang digunakan oleh bisnis untuk memeriksa dan mengevaluasi kemungkinan di masa depan dan berbagai hasilnya. Ini menjadi alat yang memungkinkan sebuah organisasi atau perusahaan mengevaluasi dampak perubahan eksternal yang tak terduga terhadap investasi atau proyek bisnis lainnya. Tujuan dari analisis skenario ini yaitu melakukan penilaian atas potensi hasil terbaik dan terburuk. Dengan begitu, para pengambil keputusan dapat memahami pengaruh perubahan dalam berbagai faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi organisasi mereka. Kemudian analisis skenario ini juga akan menguji keandalan keputusan di masa depan, memberikan insight mengenai potensi dampak dari hal-hal yang tidak terduga, serta mengidentifikasi potensi peluang dan ancaman. Para pemimpin bisnis dapat membuat rencana yang matang untuk semua skenario, sehingga perubahan rencana bisnis dapat diubah dengan cepat saat dibutuhkan.
Kemudian apa saja manfaat analisis skenario ini? Yang pertama, dapat membantu bisnis mengelola risiko secara produktif dengan menilai dampak dari situasi potensial. Yang kedua, membantu mengambil keputusan untuk mengidentifikasi ancaman dan memanfaatkan peluang yang terabaikan. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu memungkinkan para pemimpin bisnis untuk menguji keputusan dalam lingkungan yang terkendali dan mengevaluasi semua hasil potensial. Kemudian memberikan pandangan realistis bagi para pemimpin tentang kerentanan bisnis mereka terhadap perubahan dari faktor eksternal, merencanakan dan memperkirakan pertumbuhan bisnis organisasi di masa depan dengan membantu ekspansi ke pasar baru yang lebih baik. Nah, analisis skenario ini memungkinkan organisasi memprediksi peristiwa yang akan terjadi di masa depan dengan mempertimbangkan berbagai alternatif hasil yang dapat terjadi. Nah, kita dapat menggunakan analisis skenario ini untuk mengidentifikasi tren bisnis, peristiwa risiko, perubahan teknologi, peraturan pemerintah, preferensi konsumen, dan sebagainya. Secara umum, analisis ini terdiri dari proses prediksi beberapa skenario untuk membuat persiapan dalam menghadapi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Kemudian ada analisis titik impas atau break-even analysis. Pembahasan yang tadi mengenai analisis sensitivitas dan analisis skenario menunjukkan bahwa ada banyak cara untuk menguji variabilitas dalam perkiraan. Kita sekarang menyajikan pendekatan lain, analisis titik impas atau break-even analysis. Sesuai dengan namanya, pendekatan ini menentukan penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Manajer atau pemimpin perusahaan seringkali melakukan analisis skenario, suatu varian dari analisis sensitivitas untuk meminimalkan masalah ini. Sederhananya begini, pendekatan ini mengkaji sejumlah kemungkinan skenario yang berbeda, di mana setiap skenario melibatkan gabungan berbagai faktor. Sebagai contoh sederhana, pertimbangan dampak dari beberapa kecelakaan pesawat terbang. Kecelakaan ini kemungkinan besar akan mengurangi jumlah total penerbangan, sehingga membatasi permintaan akan mesin baru atau pesawat baru. Selain itu, meskipun kecelakaan tersebut tidak melibatkan pesawat bertenaga surya, masyarakat akan lebih menolak teknologi inovatif dan kontroversial apapun, karena kejenuhan atau ketakutan akan kecelakaan yang tadi. Titik impas atau titik pokok pulang adalah keadaan di mana tingkat penjualan atau pendapatan yang diperoleh dan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba berada dalam posisi yang sama. Dengan kata lain, titik impas ini terjadi ketika total pendapatan dari penjualan sama persis dengan total biaya produksi. Umumnya untuk analisis titik impas atau break-even analysis ini dapat diketahui dengan analisis berbagai tingkat harga yang berkaitan dengan berbagai tingkat permintaan. Analisis titik impas menentukan tinggi penjualan yang diperlukan untuk menutupi total biaya tetap perusahaan. Analisis titik impas ini menentukan seberapa jauh penurunan penjualan sebelum proyek mengalami kerugian, baik dalam pengertian akuntansi atau NPV, Net Present Value tadi. Kemudian, poin kedua dari risiko yang berdiri sendiri ini, yaitu simulasi Monte Carlo atau Monte Carlo Simulation. Analisis sensitivitas dan analisis skenario berupaya menjawab pertanyaan bagaimana jika. Namun, meskipun kedua analisis tersebut sering digunakan di dunia nyata, masing-masing analisis memiliki keterbatasan sendiri. Analisis sensitivitas hanya memperbolehkan satu variabel berubah dalam satu waktu, sebaliknya banyak variabel yang cenderung bergerak pada waktu yang sama di dunia nyata. Sedangkan analisis skenario tadi mengikuti skenario tertentu, seperti perubahan inflasi, peraturan pemerintah, atau jumlah pesaing. Meskipun metodologi ini sering cukup membantu, namun metodologi ini tidak dapat mencakup semua sumber variabilitas. Faktanya, proyek-proyek cenderung menunjukkan banyak variabilitas yang hanya dalam satu skenario ekonomi.
Kemudian simulasi Monte Carlo ini adalah model probabilistik yang dapat mencakup elemen ketidakpastian atau acak dalam prediksinya. Jika Anda menggunakan model probabilistik untuk mensimulasikan hasil, Anda akan selalu dapat mendapatkan hasil yang berbeda. Misalnya, jarak antara rumah dan kantor Anda tetap, namun simulasi probabilistik dapat memprediksi waktu perjalanan yang berbeda dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemacetan, cuaca buruk, ataupun kerusakan kendaraan. Sebaliknya, metode perakiraan konvensional lebih deterministik. Metode ini memberikan jawaban yang pasti atau prediksi dan tidak dapat memfaktorkan ketidakpastian. Misalnya, metode ini mungkin memberitahu kita waktu tempuh minimum dan maksimum, tapi kedua jawaban tersebut kurang akurat. Kemudian masih untuk simulasi Monte Carlo ini, bagaimana cara kerja simulasi Monte Carlo ini? Prinsip dasar simulasi Monte Carlo terletak pada ergodisitas, yang menggambarkan perilaku statistik titik bergerak dalam sistem tertutup. Titik bergerak pada akhirnya akan melewati setiap lokasi yang mungkin dalam sistem ergodik. Ini menjadi dasar dari simulasi Monte Carlo ini. Tempat komputer menjalankan simulasi yang cukup untuk memberikan hasil akhir dari input yang berbeda. Misalnya, dadu 6 sisi memiliki peluang 1/6 untuk mendarat di nomor tertentu. Ketika Anda melempar dadu sebanyak 6 kali, kita tidak mungkin dapat mendaratkan dadu pada 6 angka yang berbeda. Namun, kita akan mencapai probabilitas teoritis 1/6 untuk setiap angka ketika kita terus melemparkan dadu secara terus-menerus. Akurasi hasil berbanding lurus dengan jumlah simulasi. Dengan kata lain, menjalankan 10.000 simulasi memberikan hasil yang lebih akurat daripada hanya menjalankan 100 simulasi. Simulasi Monte Carlo ini juga bekerja dengan cara yang sama. Monte Carlo menggunakan sistem komputer untuk menjalankan simulasi yang cukup untuk memberikan hasil yang berbeda, yang meniru hasil kehidupan nyata. Sistem ini menggunakan generator nomor acak untuk menciptakan ketidakpastian yang melekat dari parameter input. Generator nomor acak adalah program komputer yang menghasilkan urutan angka acak yang tidak dapat diprediksi. Kemudian untuk pilihan nyata real option dan pilihan pengaturan waktu timing option. Real option secara sederhana mempertimbangkan hal yang tidak dapat dan tidak mampu dilakukan oleh net present value atau NPV, yakni nilai fleksibilitas. Dalam dunia ketidakpastian, real option ini menawarkan salah satu dari 5 opsi di atas sebagai jawaban atas peristiwa di masa depan yang mungkin dapat menambah nilai proyek atau sebaliknya, malah meniadakannya sama sekali. Sudah tentu opsi seperti ini harus dipertimbangkan dalam suatu analisis proyek semenjak tahap awal, sehingga sepanjang usia proyek itu sendiri. Secara sederhananya gini, beberapa pihak menekankan keunggulan analisis nilai sekarang bersih atau net present value dibandingkan pendekatan lain ketika menilai proyek penganggaran modal. Namun, baik akademisi maupun praktisi telah menunjukkan adanya masalah dengan NPV. Ide dasarnya di sini adalah bahwa analisis NPV mengabaikan penyesuaian yang dapat dilakukan perusahaan setelah proyek diterima. Penyesuaian ini disebut pilihan nyata. Di dalam hal ini, NPV meremehkan hasil sebenarnya dari sebuah proyek. Konservatisme NPV paling baik dijelaskan melalui serangkaian contoh. Kemudian di dalam real option ini ada beberapa poin juga. Yang pertama adalah the option of to expand atau opsi untuk memperluas. Kemudian the option of abandon, opsi untuk mengabaikan. Para pemimpin biasanya juga memiliki pilihan untuk meninggalkan proyek atau bisnis yang ada. Pengabaian ini mungkin tidak terlihat sopan, namun seringkali hal ini dapat menghemat banyak uang bagi perusahaan. Oleh karena itu, opsi untuk mengabaikan akan
meningkatkan nilai setiap proyek potensial. Kemudian ada timing option atau pilihan pengaturan waktu. Untuk pengaturan timing, seringkali kita menemukan lahan perkotaan yang kosong selama bertahun-tahun, namun tanah ini dapat diperjualbelikan dari waktu ke waktu. Mengapa ada orang yang membayar positif untuk tanah yang tidak mempunyai sumber pendapatan? Tentu, seorang dapat memperoleh harga positif melalui analisis NPV. Namun paradoks ini dapat dengan mudah dijelaskan melalui pilihan nyata. Kemudian pohon keputusan atau decision trees, ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Naufal di awal-awal tadi. Hanya sedikit menambahkan, decision tree ini adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi. Decision tree ini adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Apa sih manfaat pohon keputusan ini? Yang pertama, pohon keputusan ini memberikan representasi visual yang jelas dan mudah untuk kita mengerti. Kemudian dapat digunakan untuk klasifikasi di mana target variabelnya adalah kategori dan regresi dengan target variabelnya merupakan nilai kontinu. Kemudian manfaat lainnya dapat membantu mengidentifikasi fitur dan atau variabel yang paling berpengaruh dalam keputusan. Pohon keputusan ini juga dapat mengatasi missing values atau outliers karena tidak memerlukan asumsi tentang distribusi data. Kemudian pohon keputusan atau decision tree ini tidak terpengaruh oleh skala atau jenis transformasi pada data. Ada beberapa jenis dalam pohon keputusan ini. Yang pertama yaitu categorical variable decision tree. Categorical variable decision tree merupakan jenis yang digunakan ketika variabel target adalah variabel kategori. Sebagai contoh, dalam decision tree, kategori yang digunakan dapat berupa ya atau tidak. Dalam konteks ini, kategori tersebut mengindikasikan bahwa setiap tahapan proses pengambilan keputusan akan jatuh ke salah satu kategori tersebut. Kemudian jenis decision tree yang kedua yaitu continuous variable decision tree. Continuous variable decision tree adalah jenis yang digunakan ketika variabel target adalah variabel kontinu. Sebagai contoh, jika pendapatan individu tidak dapat diketahui, maka bisa diprediksi menggunakan informasi yang tersedia seperti jenis pekerjaan, usia, atau variabel kontinu lainnya. Kemudian untuk jenis risiko yang kedua yang dapat digunakan dalam metode untuk penganggaran analisis risiko dalam penganggaran modal ini yaitu risiko dalam perusahaan atau within firm. Risiko suatu proyek dilihat dari konteks perusahaan secara keseluruhan, risiko yang terjadi dan berdampak terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan terbagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama risiko finansial, yaitu risiko yang akan berdampak pada aspek finansial suatu perusahaan. Kemudian poin yang kedua, risiko operasional, yaitu risiko yang muncul akibat penyimpangan dalam prosedur teknis sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan. Kemudian ada risiko pemasaran, yaitu risiko atau kesalahan dalam strategi pemasaran sehingga mengakibatkan penurunan omset. Risiko pasar, yaitu risiko yang timbul karena terjadinya perubahan konsumen atau munculnya kompetitor. Risiko pasar ini akan dibahas atau dia masuk juga dalam salah satu jenis risiko.
masuk ke dalam salah satu jenis resiko yang dapat digunakan untuk masukkan risiko ke dalam capital budgeting. Risiko pasar, yaitu resiko proyek yang tidak dapat dieliminasi melalui diversifikasi. Risiko pasar ini juga dapat diukur dengan koefisien beta proyek. Analisa risiko beta atau risiko pasar dapat diukur dengan menggunakan CAPM atau SML yang menyatakan hubungan dengan risiko. Kemudian sumber risiko pasar itu apa aja sih? Risiko pasar itu tidak terjadi tiba-tiba. Ada beberapa faktor yang dapat memicu naik turunnya performa investasi di pasar finansial. Yang pertama, fluktuasi harga saham. Fluktuasi harga saham adalah hal yang umum terjadi, namun risiko harga saham tetap perlu diwaspadai. Ketika terjadi kondisi tertentu, pergerakan harga saham ini dapat berdampak signifikan terhadap nilai aset dan dapat menyebabkan kerugian finansial. Kemudian sumber risiko pasar yang kedua itu perubahan suku bunga. Perubahan suku bunga acuan dapat mempengaruhi performa instrumen investasi. Pasalnya, selain mempengaruhi risiko pasar atau risiko investor, hal ini juga mempengaruhi permintaan dan penawaran pasar investasi. Kemudian jenis risiko pasar, sumber risiko pasar yang ketiga yaitu risiko nilai tukar mata uang asing. Yang keempat, risiko fluktuasi harga komoditas. Pergerakan harga komoditas yang terlalu ekstrim dapat menyebabkan kerugian finansial dan penurunan nilai aset. Oleh karena itu, risiko fluktuasi harga komoditas menjadi perhatian khusus bagi investor yang akan menanamkan modal di perusahaan yang terkait dengan sektor tersebut. Baik, mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait analisa risiko dan penganggaran modal. Mungkin akan ditambahkan beberapa kesimpulan dari beberapa hal yang telah disampaikan tadi oleh Pak Naufal. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, baik. Izin menambahkan untuk terkait beberapa hal atau kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah yang pertama mengenai tadi analisa risiko adalah bagaimana kita sebagai manajer atau sebagai pemilik owner dari suatu bisnis menggunakan beberapa hal yang nantinya itu dapat digunakan supaya bisnis kita ini lebih terarah, lebih minim resiko, laba kita lebih tinggi, karena itu adalah keinginan semua pemilik bisnis seperti itu. Jadi semua orang yang memiliki bisnis, owner maupun CEO dari suatu perusahaan itu menginginkan bahwa bisnisnya itu berjalan dengan baik, keuntungan labanya tinggi, resikonya minim, dan juga kerugiannya pun juga minim. Gitu. Hal itu diwujudkan dengan adanya manajemen atau analisa resiko yang ada gitu. Jadi dengan adanya analisa resiko yang ada, otomatis akan membuat bisnis itu lebih terarah, bisnis itu lebih terstruktur dan lebih baik. Gitu. Kalau kita lihat di Indonesia ini, tentu semua perusahaan ini menggunakan manajemen resiko atau analisa resiko yang terstruktur untuk mengurangi potensi kerugian dari adanya resiko-resiko yang tidak terduga. Kalau saya boleh ini beberapa contohnya, mungkin dalam hal pembangunan infrastruktur ya kita lihat. Nah ini harus kita cek dulu nih, apakah analisa resiko yang dilakukan itu sudah benar atau tidak. Karena apa? Karena contohnya dalam pembangunan tol di Indonesia sendiri, khususnya di Trans Jawa, itu masih ada beberapa hal yang istilahnya resikonya itu diketahui di belakang. Nah, itu tadi sudah kita bahas ya di Bauti juga, bahwa itu termasuk bahwa resikonya itu mungkin tidak dipersiapkan dari awal, bahkan terjadinya sepi,
akan terjadinya hal-hal yang membuat pembengkakan biaya yang menghasilkan resiko yang lebih tinggi, kerugian lebih tinggi. Lalu yang kedua, contohnya adalah kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCIC. Nah, ini kan ketika keberjalanannya ternyata dapat diketahui bahwa tidak terlalu ramai seperti yang diprediksi sejak awal. Nah, tentu ini sudah masuk ke dalam ranah analisa risiko gitu. Jadi dengan adanya analisa risiko ini dapat digunakan secara lebih baik, resiko-resikonya ini dapat diminimalisir secara lebih baik sehingga laba yang didapatkan oleh perusahaan akan lebih tinggi, akan lebih maksimal, dan membuat perusahaan itu mendapatkan untung yang lebih baik seperti itu. Lalu juga dalam hal penganggaran modal, di mana perusahaan itu harus benar-benar rigid, harus benar-benar menganggarkan permodalannya dengan lebih baik, karena modal itu nanti akan menyangkut seperti ke sumber daya manusia, seperti ke aset dan properti, maka nanti akan muncul kerugian-kerugian yang tadi saya sebutkan ya, bagaimana ada kerugian dalam sumber daya atau pribadi, lalu keunggulan juga dalam properti atau aset, yang tentunya tidak diinginkan oleh perusahaan. Gitu. Jadi dengan adanya analisa resiko dan penganggaran budget yang baik, akan membuat perusahaan itu akan lebih safe, akan lebih PD gitu ya. Jadi owner maupun CEO dalam suatu perusahaan akan lebih PD dalam menjalankan bisnisnya, karena dia tahu nih akan ada istilahnya hal-hal yang mungkin sudah disiapkan dari awal. Itu tadi seperti dia merekrut pakar-pakar yang nantinya akan memberitahu nih bahwa nanti akan ada konklusi maupun proyeksi ekonomi di 2024 akan seperti ini. Lalu juga ramalan atau refleksi dari krisis akan seperti ini, inflasi akan berapa persen setiap tahunnya, yang membuat pengusaha-pengusaha itu akan lebih mempersiapkan dirinya, akan lebih mempersiapkan bahan baku atau amunisinya, supaya ke depannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya semua perusahaan itu menginginkan adanya laba yang tinggi, sesuai dengan hukum ekonomi, menginginkan adanya keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang seminimal mungkin. Dan itu dapat diwujudkan dengan adanya analisa resiko yang baik, diikuti dengan adanya penganggaran modal yang baik, yang terstruktur, menggunakan komponen-komponen yang telah disiapkan dan disediakan, sehingga akan menciptakan perusahaan yang sustain, yang bonafit, dan tentu menghasilkan profit yang baik bagi owner perusahaan, lalu juga para shareholders, stakeholders dari perusahaan tersebut. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kami mau terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami yang beranggotakan saya, Noval Hedar Faras, Risa Songko, dan juga Yosef. Mungkin seperti itu presentasi dari kami. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Di stop record dulu, bro. Bisa di stop dulu.